Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi, di pertemuan ini kita akan melanjutkan, mata kuliah dasar pemrograman ya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai penyajian algoritma dalam bentuk pseudocode. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai penyajian dalam bentuk bahasa natural, kemudian juga kita sudah pernah membahas mengenai penyajian dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Kemudian ya, untuk yang ketiga ini kita akan bahas mengenai pseudocode. Oke, jadi pseudocode ini, mempunyai arti kode palsu ya. Jadi bentuk penulisan algoritmanya itu sudah, menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana. Ya, namun di sini, untuk penulisannya itu bebas ya, bebas dan tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi, yang penting mirip ya, ada kemiripan dengan bahasa pemrograman. Oke. Nah, karena memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman, sehingga, nanti pada saat diterjemahkan dari pseudocode ke kode program ya, itu menjadi lebih mudah. Jadi tujuannya pseudocode ini mempermudah ya si programmernya dalam, ini ya, menuliskan programnya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada pseudocode menghitung luas persegi panjang. Sebelumnya kita sudah pernah, mengerjakan ya kasus yang serupa. Nah, ini contohnya jadi, sama ya di awal kita buat deklarasi ya, di sini integer, panjang, lebar, dan luas ya. Kemudian di sini Nah, di sini kalau misalnya di sisap kan, kita buat console write ya, kemudian console read line ya, kemudian di parsing ya. Nah, namun untuk pseudocode cukup singkat seperti ini saja. Jadi di sini kita tuliskan input panjang. Ini artinya kita meminta, masukan atau inputan dari si pengguna program. Oke, kemudian, input lebar juga sama ya, kita meminta, nilai lebar ya, nilai lebar pada, ini ya, pada programnya nanti akan ditanyakan ke user-nya atau penggunanya. Kemudian selanjutnya di sini untuk, prosesnya ya hampir mirip ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian di sini kita tinggal tulis saja print luas, artinya kita, menuliskan luasnya di program kita ya. Nah, nanti si programmer sih sebenarnya, bebas ya mau menampilkan langsung menggunakan konsol atau menampilkan menggunakan pop up ya. Nah, itu, eee, fleksibel ya tergantung si programmernya. Tapi di sini, yang kita inginkan adalah menampilkan luasnya ya, yang penting ditampilkan saja luasnya. Oke, ini ada lagi contoh yang kedua ya. Jadi di sini kita, eee, di sini diminta mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan ya. Nah, untuk membuat pseudocode-nya ya sama pada saat, kita membentuk program ya. Namun di sini, kita tidak terpaku pada bahasa pemrograman misalnya sisap ya, jadi harus ada titik koma di akhirnya, tidak ya. Jadi kita bisa hilangkan titik komanya ya. Nah, di sini, juga sebenarnya, tidak harus misalnya huruf kecil ya atau besar semua. Jadi, yang penting sih di sini jelas saja ya, kita membutuhkan 2 variabel, yaitu bilangan satu, bilangan 2. Kemudian di sini tipe datanya integer. Oke. Nah, mau ditulis seperti ini boleh atau misalnya dalam bentuk gaya bahasa, kalau misalnya sudah belajar PHP ya atau bahasa pemrograman web, nah boleh juga ya. Nah, tapi kita, karena baru belajar C# ya kita ikuti saja, bahasa pemrograman C# ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah membuat deklarasi, di sini kita inputkan bilangan satu dan bilangan 2. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan ya. Bandingkan antara bilangan satu dan bilangan 2. Di sini jika bilangan satu lebih besar dari bilangan 2, maka yang akan dicetak adalah bilangan satu. Jika tidak, ya, else ini kan berarti jika tidak, atau selain itu, maka yang di-print adalah bilangan 2. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau uji ya, seandainya saya masukkan di sini
bilangan satunya itu 5 ya, kemudian di sini saya masukkan bilangan 2-nya 4, lalu kita coba masukkan ke fungsi if ini, di sini tadi bilangan satunya 5, kemudian bilangan 2-nya 4, maka 5 lebih besar dari 4, jawabannya ya. Dan akan di-print adalah bilangan 1 yaitu 5. Nah, jadi ini programnya sederhana ya. Oke. Nah, jadi bagaimana, kita menyajikan ketiga, eee, cara penyajian tersebut ya, untuk menghitung luas persegi panjang, ini bahasa naturalnya ya, kita tuliskan dengan bahasa kita, sehari-hari ya, bahasa Indonesia saja, kemudian, setelah dituliskan bahasa naturalnya, lalu, kita bentuk misalnya flowchart-nya ya, kita bentuk flowchart-nya, selanjutnya ini adalah bentuk shortcut-nya. Oke, ya kita bisa bandingkan. Ini bahasa natural ya, ini flowchart dalam bentuk pagan, kemudian ini dalam bentuk pseudocode. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini ya kan, kalian bisa, eee, ini ya, bisa membandingkan dengan, yang flowchart. Jadi kalau misalnya si programmer pasti lebih mudah dengan menggunakan pseudocode. Nah, oke, kita coba contoh yang lain lagi ya. Jadi di sini kita akan membuat, pseudocode untuk menentukan lulus atau tidaknya, dari nilai akhir ya. Nah, bahasa naturalnya di sini kita diminta untuk memasukkan nilai akhir ya. Kemudian, nah di sini ada keterangan jika nilai akhirnya dimasukkan 60 atau 60 ke atas ya, maka dinyatakan lulus. Dan jika nilai akhirnya dimasukkan di bawah 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini bahasa natural ya. Ya ini, setelah dianalisa dari ininya ya, dari, programmer atau analisisnya ke si klien. Nah, setelah dianalisa dapatnya seperti ini ya, ini contohnya saja. Kemudian, kita bentuk flowchart-nya ya. Nah, flowchart-nya menjadi seperti ini. Oke, flowchart dimulai dengan terminator ya. Kemudian kita buat variabelnya, di sini kita butuh 2 variabel, nilai akhir, nilai kita singkat saja, kemudian keterangan ini untuk menampung hasilnya. Oke, kalau sebelumnya kita gunakan luas, dan di sini untuk hasilnya kita gunakan keterangan. Nah, kita masukkan nilainya, artinya, kita meminta inputan dari, pengguna program ya. Nah, lalu kita bandingkan menggunakan simbol decision. Oke, simbol decision, apakah nilainya lebih besar dari sama dengan ya. Karena di sini yang dimasukkan adalah 60 atau 60 ke atas. Maka simbolnya adalah lebih besar dari sama dengan. Oke, ini namanya operator pembanding. Oke, selanjutnya ya, di sini ada dua, ya, bisa iya dan bisa tidak. Jika lebih dari 60 atau nilainya 60, maka keterangannya itu menjadi lulus. Oke, kemudian jika tidak, maka tidak lulus. Nah, jika lulus, nah kita lihat arah panahnya ke sini ya. Lalu kita tampilkan keterangannya. Setelah itu ya, ini selesai. Oke. Nah, pseudocode-nya menjadi seperti ini. Kita tentukan ya, kalau sebelumnya tadi di flowchart itu tidak ada tipe datanya ya. Jadi kita tentukan tipe datanya di pseudocode. Yang pertama, ya, nilai, tadi ada nilai dan keterangan nih. Yang pertama kita tentukan karena nilai ini angka, maka kita gunakan integer. Kemudian untuk variabel keterangan ya, ini kan nilainya lulus atau tidak lulus. Nah, itu berupa karakter, maka kita gunakan string. Nah, lalu untuk inputannya ya, di sini kalau misalnya di flowchart jajar genjang tadi kita rubah menjadi di sini tulisan input nil. Oke, nah sebelumnya menggunakan decision, maka di sini kita gunakan format yang sudah menyerupai bahasa pemrogramannya, yaitu if ya, kemudian buka kurung di sini, nilai sama ya, lebih besar dari sama dengan 60. Jika ya, maka yang ada di ini ya, lihat ya, di sini agak menjorok ke kanan. Nah, yang ada di sini akan berjalan, keterangan sama dengan lulus. Jika tidak, masuknya ke else. Else, keterangan tidak lulus. Nah, yang di-print bukan dua-duanya ya, tapi salah satu, karena ini adalah fungsi pemilihan. Pemilihan, maka dipilih salah satu.
yang sesuai dengan inputan si user. Jika dimasukkan 70, ya keterangannya otomatis akan lulus. Oke. Nah, ini adalah contoh yang lainnya lagi. Jadi di sini ada bahasa naturalnya ya. Kita bacakan ya. Jadi di sini ada besar gaji pokok itu sudah ditentukan Rp3.000.000. Lalu besar tunjangannya berdasarkan golongan ya. Di sini ada 3 golongan. Golongan A, golongan B, golongan C. Nah, jika golongannya A, maka tunjangannya mendapatkan sebesar Rp1.000.000. Jika B, tunjangannya 1,5 juta. Jika golongannya C, maka tunjangannya sebesar 2 juta. Nah, selain golongan A, B, C, maka tunjangannya adalah 0. Nah, lalu di sini ada proses. Gaji bersih didapatkan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Misalnya gaji pokoknya 3 juta dan golongannya B, maka gaji bersihnya yaitu 3 juta ditambah dengan 1,5 yaitu 4.500.000. Nah, kita tampilkan ya di sini. Oke, flowchart-nya menjadi seperti ini ya. Jadi di sini kita membutuhkan 4 variabel. Yang pertama golongan ya, yang ABC tadi, gaji pokok untuk menampung 3 jutanya, kemudian tunjangan ya. Nah, ini akan ditentukan berdasarkan golongannya, kemudian gaji bersih ini adalah hasilnya. Oke, gaji pokok sudah statis ya 3 juta, kemudian diinputkan golongannya, lalu dicek ya apakah golongannya A, B atau C. Nah, jika tidak ada maka 0. Nah, tadi kalau misalnya contohnya 3 juta, kemudian golongannya B, maka hasilnya ya GP ditambah TC, 3 juta ditambah 1.500.000 menjadi 4.500.000. Nah, GB-nya kita sudah dapat, lalu tinggal ditampilkan ya. Selesai ya, karena tujuannya mencari gaji bersih sudah selesai. Oke. Ini adalah procedure code-nya. Jadi tadi ada 4 ya, di procedure code juga menjadi 4 lagi, cuman di sini kita tentukan ya untuk golongan karena menggunakan karakter A, B, C, maka kita gunakan string. Untuk gaji pokok, tunjangan gaji bersih ini nilai uang ya dan nilainya bulat, maka kita gunakan integer. Nah, lalu kita masukkan angka 3 juta ini ke variabel gaji pokok. Ya, semuanya dianggap memiliki gaji 3 juta. Kemudian kita inputkan golongan, lalu di sini kita gunakan fungsi pemilihan if ya. Jika golongan A-nya 1 juta tunjangannya, B menjadi 1.500.000, C menjadi 2 juta. Selain itu 0. Lalu kita proses. Setelah diproses, maka kita tampilkan gaji bersihnya. Oke, ya. Jadi itu adalah procedure code ya. Untuk lebih memahami lagi ya, saya beri tugas. Di sini tugasnya ya. Jadi kalian diminta membuat suatu kasus ya. Misalnya ya seperti tadi mencari luas persegi ya. Atau misalnya kalian membuat kasusnya untuk mesin ATM ya. Jadi proses dari mesin ATM itu misalnya menarik uang dan lain sebagainya ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian sajikan dalam bentuk bahasa natural ya. Kalian buat dalam bahasa naturalnya. Kemudian kalian buat flowchart-nya. Lalu kalian buat procedure code-nya ya. Nah, tugasnya ya, ini bahasa naturalnya itu 10 sampai dengan 15 baris. Oke, 10 sampai dengan 15 baris ya. Nah, ini satu barisnya ini nggak boleh maksudnya di ini ya, kan dipisah-pisah misalnya antara conjunction dalam bahasa ya kan. Jadi ini satu barisnya itu adalah suatu perintah ya, satu perintah. Oke, kemudian simbol flowchart-nya semua harus digunakan kecuali subprogram dengan konektor ya. Kemudian kasusnya bebas, tapi tidak boleh tentang yang ada di bawah ini ya. Jadi yang sudah dibahas itu tidak boleh dijadikan tugas. Oke, kalian cari lagi kasus yang selain ini ya. Nah, lalu tugasnya itu di-print boleh ya atau ditulis tangan juga boleh. Yang penting rapi. Oke. Nah, untuk tugasnya kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan boleh kalian tanyakan ke Edmodo ya, komentar atau bisa melalui WhatsApp ke saya ya. Oke,
penilaiannya, nah jika kalian kumpul tugas ya, asal kumpul tugas saja, misalnya kalian buat bahasa naturalnya 10 baris ya, itu nilainya 70. Mau benar atau salah. Jadi, kalian buat saja 10 baris untuk bahasa naturalnya, ya kan. Nah, itu mau benar mau salah nilainya sudah 70. Nah, jika kalian buat 15 baris maka nilainya adalah 80, sama ya, mau benar atau salah. Artinya, kalau misalnya kalian buat bahasa naturalnya itu tidak masuk akal, ya kan, atau banyak kesalahan ya, asalkan kalian buat 15 baris, maka nilainya otomatis menjadi 80. Nah, jika benar ya, maka ditambah 20 dari, tugasnya ya, misalnya tadi 10 baris, 70 tambah 20 jadi 90, tapi kalau misalnya kalian buat 15 baris dan benar, maka nilainya menjadi 100. Oke, jika terlambat gimana? Ya, jadi saya akan buka lognya, jika terlambat maka pengurangan poinnya itu per harinya menjadi -10. Oke. Nah, ini jangka waktu pengerjaannya yaitu 1 minggu ya. Jadi kalian buat, kasusnya ya sebaik mungkin ya, kemudian serapih mungkin, dan kemudian kalian kumpul di Edmodo. Oke, saya rasa untuk, pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.